Ayah tiriku menghancurkan hidupku karena dia menganggap saudara tiri pantas mendapatkan tunanganku lebih dari aku. Jadi, izinkan aku memulainya dengan meminta maaf karena ceritanya mungkin panjang. Ayahku meninggal ketika aku berusia 15 tahun. Saat itu, hubungan antara dia dan ibuku tidak begitu dekat. Jadi meskipun itu sangat mempengaruhi aku, ibuku tidak terlalu terpukul seperti yang kamu kira. Aku bergabung dengan militer ketika aku berusia 17 tahun. Dan pada tahun pertama aku tinggal di luar rumah, ibuku menikah lagi. Aku tidak benar-benar cocok dengannya. Kami memiliki kepribadian yang berbeda. Dia sering membuat komentar sinis dan memintaku untuk menjadi pria sejati tentang segala ketidaknyamanan yang membuatku kesal. Hal ini seringkali menimbulkan pertengkaran antara kami. Dan aku seringkali sama bersalahnya dengan dia atas perselisihan ini, meskipun tidak pernah serius. Aku dinyatakan tidak sehat setelah hampir 5 tahun dan ibuku serta dia mengatakan akan senang untuk menerima aku kembali ke rumah. Aku memberitahu mereka bahwa itu hanya sementara, sampai aku bisa berdiri sendiri dan mendapatkan pekerjaan, bahkan menawarkan untuk membayar sewa, namun mereka menolak. Sekitar 3 hari setelah kembali ke rumah, ayah tiriku pergi sendirian denganku, dan bertanya berapa menurutku sewa yang adil. Aku bingung, tapi itu rumahnya. Jadi kita mencapai kesepakatan, dan aku menyembunyikannya dari ibuku mengira dia tidak ingin dia tahu karena dia tidak pernah menyebutkannya di dekatnya. Aku tidak pernah meminta apapun dari mereka, bukan karena dendam. Aku hanya ingin melakukan segalanya sendiri. Dia memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Dia dan aku tidak memiliki banyak kesamaan minat atau apapun. Tapi aku tidak pernah punya masalah dengannya. Aku akan mengatakan kami cukup bersahabat. Satu-satunya masalahnya adalah, dia mendapat banyak dari mereka. Biaya sekolahnya dibayar. Mobilnya dibayar. Pengaturan tempat tinggalnya dibayar. Selama kuliah dan bahkan setelahnya. Aku hanya lebih muda sekitar 1 tahun darinya. Jadi dia mulai kuliah tepat setelah mereka menikah. Seperti yang aku katakan, aku tidak ingin atau membutuhkan bantuan itu, tapi rasanya tidak adil bahwa dia mendapat semua bantuan itu dan aku segera diminta untuk membayar sewa. Tetapi aku beralih haluan. Dan tidak lama setelah itu aku bertemu dengan seorang gadis yang membuatku gila dan kami mulai berkencan. Ini adalah hubungan pertamaku, dan aku sangat bahagia sepanjang waktu. Seperti dalam keadaan hubungan awal yang penuh kekaguman tapi itu terus-menerus. Aku sangat gugup untuk membawanya pulang. Ibu dan aku sangat dekat, dan aku selalu khawatir dia akan sangat menghakimi gadis yang aku bawa pulang. Khawatirku ternyata tidak beralasan. Mereka sangat akur. Pacarku tidak memiliki keluarga sungguh-sungguh. Cerita panjang. Jadi ibu dan ayah tiriku menjadi seperti itu baginya. Dia dan ibuku sangat cocok sampai-sampai mereka sering menghabiskan waktu bersama hanya berdua, dan itu membuatku sangat bahagia. Ayah tiriku bahkan sangat menyukainya. Dan aku merasa itu membuat kami semakin dekat. Hal ini bukan sesuatu yang aku rasa aku inginkan sampai kami menjadi seperti itu. Ayahnya meninggalkan keluarganya saat dia masih kecil, dan dia sendiri yang membiayai sekolahnya dan mendapat pekerjaan yang memberi gaji tinggi sendirian, yang sangat kagum bagiku. Sekitar 1 tahun dan aku tahu bahwa gadis itu adalah gadis yang akan aku nikahi. Aku memberitahu ibu dan ayah tiriku dan mereka berdua tampak sangat bahagia. Dia sudah seperti bagian dari keluarga. Ibu memberiku cincin pertunangan ayahku yang dia simpan. Pekerjaan yang aku punya tidak membayar dengan baik, jadi aku pikir meskipun bukan cincin yang selalu dia miliki, itu akan menjadi pengganti yang bagus. Ketika aku melamar pacarku, dia memberitahuku bahwa itu bukanlah pengganti dan dia benar-benar menyukainya. Aku benar-benar belum pernah sebahagia ini seumur hidupku. Kami mulai merencanakan pernikahan dan ibu dan ayah tiriku mengatakan mereka akan membantu mengurus keuangan. Ini adalah pertama kalinya mereka menawarkan untuk membantuku secara finansial dan itu benar-benar berarti banyak bagiku. Maju cepat sekitar 3 bulan kemudian, aku mendapat panggilan dari ayah tiriku yang mengatakan aku harus datang. Rasanya agak menakutkan, tapi aku pergi ke sana setelah bekerja. Ketika aku sampai di sana, ibuku, ayah tiriku, saudara tiriku, dan tunanganku, aku melihatnya di sofa dan bisa melihat dia telah menangis. Aku segera berpikir bahwa ada yang meninggal dan pergi duduk di sampingnya ketika ayah tiriku menghentikanku. Dia mulai menyerangku dengan tuduhan perselingkuhan selama hubungan kami. Aku bingung dan memberitahu semua orang di sana bahwa aku bahkan tidak pernah mengirim pesan ke wanita lain yang tidak terkait selain dia. Ternyata, ada seorang gadis yang mendapat nomor tunanganku dan memberitahunya bahwa kami telah tidur bersama selama lebih dari setahun sekarang. Tetapi dia tidak tahu aku berada dalam hubungan yang serius. Dia mengirimkan screenshot percakapan yang diduga dan informasi baru tentangku yang tidak mungkin diketahui orang asing. Aku, seperti orang bodoh, tidak bisa melihat apa yang terjadi di depanku. Aku terkejut, sedih, dan marah. Aku memohonnya dari seberang ruangan untuk melihat ponselku dan melihat bahwa aku tidak pernah melakukan hal itu.
Dia dan ibuku menangis. Dan aku mulai menangis. Ayah tiriku memanggilku dengan kata-kata terburuk yang bisa dia pikirkan dan mengusirku keluar dari rumah sambil memberitahuku bahwa jika dia melihatku di propertinya lagi, dia akan memanggil polisi. Aku menghabiskan beberapa minggu berikutnya mencoba menghubungi mereka tanpa hasil. Telepon, pesan teks, voicemail, setiap aplikasi pesan di luar sana. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa minggu itu, aku mendapat panggilan dari ayah tiriku yang memberitahuku untuk berhenti mencoba menghubungi tunanganku, dan bahwa aku tidak pernah diterima lagi di rumahnya atau di sekitar keluarganya. Aku mencoba menelepon ibuku selama waktu itu tanpa hasil juga. Setelah sekitar sebulan, satu-satunya yang aku dapat dari siapapun adalah pesan teks dari ibuku yang mengatakan betapa sedih dan kecewanya dia. Ibu tidak benar-benar memiliki banyak keluarga. Jadi mereka selalu merayakan hari libur dengan keluarga dari pihak ayah tiriku. Mereka semua juga menjauhkan diri dariku. Aku melihat foto-foto Natal mereka di Facebook dengan tunanganku yang hadir dan tampak gembira, yang membuatku hancur. Satu-satunya keluarga yang mau berbicara denganku adalah saudara laki-laki ayahku dan keluarganya. Meskipun itu juga, mereka semua tampak curiga padaku juga. Satu-satunya orang yang menurutku benar-benar percaya padaku adalah paman saya. Saya tidak yakin saya bisa melaluinya tanpa dia sejujurnya. Dia menunjukkan kepada saya apa yang saya lewatkan dalam cinta seorang ayah, dan saya belum pernah sebegitu bersyukur kepada siapapun. Sekitar 6 bulan setelah semuanya, saya pindah dari pantai timur dan menetap di California, perlu menjauh dari semuanya. Kurang dari setahun setelah saya pindah, saya mendapat panggilan dari kode area dari rumah, yang jarang saya terima lagi. Saya angkat telepon dan itu adalah saudara tiriku, yang kemudian saya langsung tutup. Dia menelepon kembali, dan saya abaikan, tapi itu terus mengganggu saya sepanjang hari. Saya memutuskan bahwa jika dia menelepon lagi, saya akan menjawab, yang memang dia lakukan malam itu juga. Itu agak canggung. Dia memberitahu saya bahwa tunanganku sangat terpukul selama waktu yang lama. Dia butuh hampir 1 tahun untuk mulai mencari pasangan baru lagi. Saya tidak sama sekali sejak itu berakhir. Beberapa bulan setelah dia melakukannya, ayah tiriku mendorongnya untuk mengajaknya kencan, yang dilakukannya. Segalanya berjalan baik selama beberapa pertemuan pertama tapi sepertinya tidak pernah benar-benar cocok. Dia memberitahu ayah tiriku tentang hal itu, dan si bodoh itu memberitahunya, saya tidak menyingkirkan OP tanpa alasan. Dia adalah gadis yang hebat, Anda perlu menyelesaikan masalah dengan dia. Aku hampir roboh, dan itu segera diganti dengan amarah. Ternyata, dia telah mendapatkan seorang gadis untuk berpura-pura menjadi seseorang yang berselingkuh dengan saya dan memalsukan beberapa tangkapan layar percakapan untuk dia kirimkan ke tunanganku. Dia memberitahu saya bahwa dia mengatakannya padanya sekitar sebulan yang lalu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata, itu cukup mengganggunya sehingga dia tidak bisa hanya duduk diam atas informasi itu lagi. Jadi dia memberitahu saya dan mengatakan dia akan memberitahu ibu saya dan tunanganku keesokan harinya. Dia menelepon saya pertama kali sebagai kesopanan, sehingga dia tahu apa yang harus dia katakan kepada mereka tentang saya. Saya memberitahunya di mana saya berada, dan bahwa aku akan menghargai jika mereka tidak segera menghubungi saya, sehingga saya memiliki waktu untuk mencerna semuanya. Itu terjadi pada hari Selasa yang lalu, saya baru saja mengirim pesan kepadanya dan memberitahunya bahwa saya siap berbicara dengan mereka jika mereka mau, dan bahwa mereka bisa menelepon saya besok. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya katakan, atau mereka bagi masalah ini. Saya mengharapkan beberapa air mata dan sejumlah permintaan maaf di antara hal-hal lain. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya siap memberi maaf atau hal-hal seperti itu. Satu-satunya orang yang tahu sampai sekarang adalah paman saya, yang telah saya minta untuk merahasiakannya. Maaf lagi karena ceritanya panjang. Ahli terapi saya memilih minggu yang buruk untuk berlibur, dan saya butuh untuk mengeluarkan isi hati. Kami akan memposting pembaruan lebih panjang nanti malam saya pikir. Belum ada panggilan telepon dari siapapun, tapi saya mendapat panggilan yang baik dari saudara tiriku yang terasa menyenangkan. Saya menghargai dukungan dari semua orang. Saya akan mencoba menjawab semua komentar juga ketika saya memiliki kesempatan. Ayah tiriku membelakan keluargaku. 6 Februari 2023. Baik, maaf atas keterlambatan. Hari ini sibuk di tempat kerja, dan jelas ada banyak hal lain dalam pikiranku. Saudara tiriku meneleponku pagi ini dan memberitahu saya secara rinci apa yang terjadi minggu ini. Apa yang dikatakan ayah tiriku tidak sepenuhnya sama dengan yang dia katakan padaku. Dia menjelaskan lebih rinci dan mengatakan dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya, agar tidak menjerumuskannya sendiri. Menurutnya, berat dan sangat jelas menyeratkan apa yang dia lakukan tanpa langsung mengatakannya. Hal tentang saudara tiriku, dia jauh lebih pintar daripada saya. Alih-alih langsung pergi ke ibu dan tunangannya dengan itu dan terlibat dalam perkelahian dengan ayahnya,
dia mengambil langkah lain yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dia menghubungi ponsel mantan pacar saya dan menemukan gadis itu. Katanya butuh waktu lama untuk melacaknya. Dia meneleponnya dan mengajaknya bertemu di tempat umum. Disitulah semuanya terungkap. Dia adalah pasangan Tinder dengan ayah tiriku, yang menurut saya cukup jelas menunjukkan bahwa dia telah berselingkuh dari ibuku. Itu membuat saya semakin marah, dengan alasan yang jelas. Gadis itu mengaku mereka tidak tidur bersama. Namun, apakah itu benar atau tidak penting bagiku. Yang penting adalah saudara tiriku berbicara dengannya dan menarik perasaannya dengan cerita dan semua yang telah terjadi. Untuk catatan, dia jelas tahu apa yang dia lakukan. Mungkin waktunya dan mendengar apa yang terjadi padaku benar-benar mengguncang dia. Tapi sekali lagi, itu tidak penting bagi saya. Dia memberitahu dia apa yang terjadi. $1.000 untuk satu panggilan telepon. Itu kesepakatannya. Dia memberitahu dia apa yang harus dikatakan dan memberikan gambaran bukti. Dia melakukan panggilan dan itu selesai. Saudara tiriku bertanya padanya apakah dia bisa memberitahu ibu dan mantan pacar saya, dan bahkan menawari untuk membayarnya lagi untuk catatan. Dia setuju tanpa bayaran dan itu terjadi kemarin. Ayah tiriku sedang dalam perjalanan bisnis sampai Rabu, jadi hanya mereka berempat di sana. Dia masuk dan menceritakan semuanya kepada ibu saya dan mantan pacar saya. Saudara tiriku mengatakan air mata hampir langsung mengalir dari ketiganya. Setelah semuanya dia menceritakan kepada mereka bahwa saya berada di California, dan bahwa dia akan memberitahu mereka kapan saya ingin dihubungi, sebelum saya mengirim pesan padanya. Sebuah sedikit latar belakang bagi Anda semua untuk mencoba memahami beberapa hal tentang ibu saya dan mantan tunangan saya, dan ini tidak bertujuan untuk membela tindakan mereka. Hanya untuk membantu beberapa orang memahami. Ibu saya dan saya tak terpisahkan setelah ayah saya meninggal. Kami adalah sandaran satu sama lain. Ketika saya berusia 16 tahun, saya mulai minum untuk sedikit meredakan semuanya. Saya memberitahu ibu saya kita akan menghabiskan malam tahun baru bersama tahun itu ketika saya berusia 16 tahun dan akhirnya keluar dengan teman-teman saya mabuk sekali. Saya mendapat pesan dari ibu saya yang menghabiskan malam itu sendirian di rumah dan dari situ kami tidak pernah sama lagi. Dia mengirim pesan saya tentang betapa sedihnya dia sendirian. Dan saya merasa sangat bersalah karena itu. Saya berhenti minum sejak hari itu sampai semuanya menjadi kacau. Dia adalah tipe orang yang selalu membutuhkan seseorang. Dia tidak bisa menangani kesendirian. Saya pikir ketika cinta antara dia dan ayah saya mulai memudar, saya mengisi kekosongan itu. Dan ketika saya tumbuh dan akhirnya meninggalkan rumah, ayah tiri saya mengisi kekosongan itu. Lalu mantan tunanganku. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia tidak memiliki keluarga sungguhan. Dia memiliki masalah kepercayaan yang serius karena ini bersama dengan hubungan masa lalu yang sangat buruk. Meskipun demikian, dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentang mantan pacar, yang benar-benar saya kagumi. Salah satunya adalah fisik kekerasan, dan saya anggap itu sebagai pengecualian yang jelas. Saya, meskipun sangat pemalu, seringkali dikatakan lucu, terutama oleh gadis-gadis yang lebih muda. Artinya lebih muda daripada saya, bukan anak-anak. Saya tidak begitu suka dengan judul lucu, karena itu tidak terlalu maskulin. Namun, saya mulai menerima dan belajar untuk menghargai wajah saya yang terlihat muda dan bagaimana saya sering merah pipi. Mantan tunangan saya hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Saya selalu lebih suka dengan gadis yang lebih tua, dan tidak pernah memberikan banyak perhatian atau pikiran pada gadis-gadis yang sepertinya menyukai saya karena mereka berusia 18-20 tahun. Ini tidak menghentikan perhatian yang membuat mantan tunangan saya kesal. Dia sering bertanya mengapa saya tidak tertarik pada gadis-gadis ini, atau mengapa saya tidak meninggalkannya untuk seseorang yang lebih muda dan cantik, DLL. Saya selalu menganggapnya sangat menarik, jauh lebih menarik daripada saya sejujurnya, dan selalu mengulangi bahwa kepada dia, dan bahwa saya tidak pernah peduli dengan gadis lain. Baiklah, maaf jika saya terlalu melenceng dari topik. Semoga ini memberikan sedikit wawasan mengapa saya pikir mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan percaya pada apa yang mereka percayai. Sekali lagi, ini bukan alasan bagi mereka. Dan saya juga tidak benar-benar memahami hal itu secara pribadi. Setelah panggilan dengan saudaraku, dia mengatakan bahwa mereka berdua ingin menelepon hari ini. Dan saya memberitahunya bahwa itu akan baik-baik saja. Jadi, saya duduk dan menunggu. Sekitar pukul 3 sore, saya sedikit bingung. Saya mulai bertanya-tanya apakah dia membuat semuanya hanya untuk menggangguku. Itu benar-benar membuatku khawatir. Saya mendapat pesan darinya bertanya apakah saya baik-baik saja. Saya menjawab ya, dan bertanya apakah mereka benar-benar berencana menelepon hari ini. Dia mengatakan bahwa mereka telah mencoba selama beberapa jam terakhir. Saya memblokir keduanya ketika saya pindah ke barat dan lupa. Mengapa saya tidak memblokirnya? Saya tidak tahu. Saya bersyukur karena tidak melakukannya.
Saya membuka blokir keduanya dan mendapat panggilan dari ibu saya sekitar 10 menit kemudian. Yang pertama kali dia katakan adalah saya terdengar berbeda. Saya hampir menutup telepon saat itu. Saya kesulitan hanya mengatakan, ya. Dia langsung pecah menjadi tangis. Saya pikir saya akan merasakan lebih banyak. Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak merasakan apa-apa kecuali rasa sakit itu yang lebih dari kata-katanya. Dia bertanya apakah saya menerima pesannya. Saya mengatakan tidak. Saya kira dia telah mencoba mengirim pesan selama setahun terakhir. Namun saya telah memblokir nomornya. Jika dia benar-benar ingin menghubungi saya, dia bisa melakukannya. Mungkin itu agak buruk, tapi saya tahu itu benar. Saya memberitahunya bahwa saya akan bersedia membangun kembali hubungan dengan waktu, dan dia senang dengan itu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengambil semua keperluan dari rumah sebelum ayah tiriku pulang, dan dia akan segera mengajukan perceraian. Saya percaya padanya juga. Mungkin dia bukan contoh yang baik sebagai seorang ibu di mataku, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah hati. Saya benar-benar berharap bisa melihat wajah si brengsek itu saat dia kembali ke rumah kosong. Mantan tunanganku mendapat telepon selanjutnya dan memberikan permintaan maaf dengan air mata seperti ibu saya. Saya merasa sedikit lebih dengan dia. Saya benar-benar mencoba membuatnya berpikir dan mengingat berapa kali saya memberitahunya bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal itu padanya dan seberapa besar saya mencintainya. Dia benar-benar takut. Dan jujur, saya senang. Kami berbicara sekitar setengah jam, dan saya pikir itu menyenangkan. Saya, meskipun telah memberitahu diri saya sendiri selama setahun terakhir bahwa itu tidak akan terjadi lagi, masih berpikir bahwa mungkin masih ada sesuatu untuk kita berdua. Dia memberitahu saya bahwa dia masih memiliki cincin itu, dan itu membuat saya sedih. Saya memintanya memberikannya kepada ibu saya, karena itu bukan milik kita berdua lagi. Saya bisa merasakan bahwa dia sangat hancur, dan egoisnya. Saya juga ingin itu. Dia bertanya apakah dia bisa menelepon atau mengirim pesan padaku. Saya memberitahunya itu tidak masalah. Namun, jangan berharap balasan cepat dari saya. Dia mengerti, saya memberinya ultimatum yang sama seperti ibu saya. Meskipun saya mengatakan bahwa kemungkinan kami memiliki hubungan di masa depan sangat kecil. Dia mengatakan dia juga mengerti itu. Saya berbicara terakhir dengan saudara saya dan berterima kasih atas segala hal yang dia lakukan. Dia sedang membantu ibu saya mengeluarkan barang-barangnya dari rumah ayahnya. Dia meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi dan mengatakan bahwa dia akan memberitahu keluarga lainnya juga. Mereka, yang tidak saya miliki hubungan dengan mereka dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun menurut saya. Kecuali ibu dari ayah tiriku. Orang tertua di semua keluarga dan dia mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat Natal kepada saya selama tahun lalu. Mungkin dia cukup tua sehingga dia tidak peduli. Mungkin dia merasa bersalah, tapi saya akan berbicara dengannya. Aneh sebagaimana itu. Maaf atas semua omong kosong ini. Saya akan terbang pulang untuk ulang tahun ke-60 paman saya pada minggu pertama Maret. Ini akan menjadi pertama kalinya saya pulang sejak saya pindah ke sini. Saya pasti akan merencanakan untuk bertemu saudara saya juga. Saya tidak menolak untuk bertemu ibu dan mantan pacar saya. Tapi saya sudah membuat jelas kepada mereka bahwa saya perlu melakukan banyak penyembuhan, dan mereka juga. Jika ada perkembangan lebih lanjut saya akan memberi update lagi, mungkin setelah perjalanan pulang itu, tapi sepertinya itu saja untuk saat ini. Juga, ini adalah media sosial terakhir yang saya miliki. Saya tidak terlalu sering di sini selama setahun terakhir karena alasan yang saya yakin Anda bisa tebak. Saya benar-benar belum melihat cerita serupa dengan saya yang telah disebutkan dalam komentar. Meskipun saya akan senang melihatnya jika Anda bisa menemukannya. Saya sangat senang untuk menjawab pertanyaan siapapun mengenai seluruh masalah ini sebaik mungkin. Terima kasih atas dukungan dari semua orang. Pembaruan singkat pada 8 Februari. Mendapat panggilan dari nomor dari rumah. Saya telah menghapus sebagian besar nomor saya beberapa waktu yang lalu dari siapapun yang tidak sedang saya bicarakan. Saya mengangkat telepon dan itu adalah ayah tiriku. Dia mengatakan halo dan saya langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Saya segera menelepon ibu saya, mantan pacar, dan saudara saya. Mereka semua aman, tidak berada di sekitarnya. Ibu saya berada di hotel yang tidak diketahui olehnya. Mantan pacar dan saudara saya berada di tempat tinggal mereka. Dan keduanya mengatakan bahwa mereka merasa cukup terlindungi. Dia bukanlah pria yang kejam, tetapi lebih baik mencegah daripada menyesal. Saudara saya mengatakan dia mendapat panggilan darinya pagi ini ketika dia pulang dan ibu saya tidak ada di rumah dan tidak menjawab. Saudara saya memberitahunya apa yang terjadi dan agar tidak menghubungi siapapun dari mereka. Tidak yakin berapa lama dia duduk di sana. Tapi dia menelepon saya sekitar pukul 3 sore waktu Pasifik. Sekitar 1 jam yang lalu saya mendapat pesan dari nomor yang berbeda yang mengatakan, "Kita perlu berbicara." Saya mengasumsikan itu dia.
Saya belum merespons. Itu yang terbaru. Pembaruan singkat pada 9 Februari. Ibunya ayah tiriku menelepon saya. Saya menyimpan nomornya karena alasan yang saya sebut sebelumnya. Saya agak khawatir mungkin itu dia yang mencoba mengumpulkan informasi atau sesuatu. Ternyata tidak. Dia adalah seorang wanita yang sangat baik yang tidak harus berbaik hati pada saya dengan cara apapun tetapi telah menunjukkan kasih sayang kepada saya. Dia sangat baik dan mengucapkan selamat padaku sambil juga meminta maaf atas nama keluarga. Saya mengucapkannya terima kasih dan mengucapkan selamat yang terbaik juga untuknya. Mengejutkan bahwa dia datang dari wanita itu. Pembaruan 2, ayah tiriku membelakan keluargaku. Baiklah, maaf atas keterlambatan semuanya. Pekerjaan saya telah sibuk, dan saya baru pulang akhir pekan lalu. Saya menunggu pesan yang ternyata dari ayah tiriku. Rasa ingin tahu saya menguasai diri saya dan saya meneleponnya. Saya melakukan apa yang beberapa orang usulkan dan merekam percakapan menggunakan aplikasi yang berbeda. Saya berharap bisa mengatakan bahwa panggilan itu memberi saya sesuatu, tapi itu akan tidak jujur. Mendengar suaranya membuat bulu kuduk saya merinding. Dia bertanya kabar saya. Saya memintanya untuk berhenti bercanda, dan dia tertawa. Tidak ada yang mencurigakan di pihaknya. Tentu saja. Pembicaraan berlangsung sekitar 3 menit. Tentang hal-hal yang tidak penting. Saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak puas dengan saya bersama dengan dia. Dia mengatakan saya tidak cukup pria. Dan bahwa seorang wanita seperti dia akan terbuang untuk saya. Dia memiliki cara berpikir yang sangat tradisional tentang hubungan. Yang sangat lucu. Karena itu menunjukkan betapa dia tidak pernah tahu tentang hubungan kami, atau tentang dia secara umum. Tanpa meluas, mantan pacar saya sangat menentang norma-norma gender. Dia memiliki pekerjaan yang sangat baik dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah nyaman menjadi seorang ibu rumah tangga. Dia sering mengambil inisiatif dalam hubungan kami. DLL. Tidak ada yang benar-benar bisa diambil dari percakapan selain itu. Saya tidak benar-benar tahu apa yang dia inginkan. Tetapi saya memberitahunya untuk tidak menelepon saya lagi dan menutup telepon. Tidak terlalu menarik dari sisi itu. Saya terbang kembali ke rumah sebelum akhir pekan minggu lalu dan pergi ke pesta ulang tahun paman saya. Saya bersenang-senang dan keluarga sangat ramah dan meminta maaf karena tidak memberikan dukungan lebih setelah semuanya terjadi. Tidak ada yang pernah kasar atau apapun. Saya tidak memiliki perasaan negatif terhadap siapapun dari mereka. Saya berbicara dengan saudara saya dan mengatur pertemuan di tempatnya dengan mantan pacar dan ibu saya pada Rabu malam. Pada Rabu, saya pergi ke sana dan mendapat apa yang saya harapkan. Banyak air mata. Banyak permintaan maaf. Saya jujur memiliki waktu yang sulit untuk tetap tenang. Saya berbicara dengan mereka berdua dan saudara saya secara independen. Ibu saya sudah mengajukan perceraian yang bagus dan saya menghargai dia untuk itu. Kami memiliki percakapan yang baik. Anda bisa melihat bahwa itu tegang tapi saya pikir kami membuat beberapa kemajuan menuju penyembuhan. Saudara saya dan saya memiliki percakapan yang baik. Senang bisa berbicara dengannya secara langsung. Dia meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, dan saya menerimanya. Saya benar-benar bisa merasakan penyesalannya atas bagaimana semuanya terjadi, dan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk memperbaikinya. Saya benar-benar tidak membawa dendam. Mantan pacar saya dan saya telah berbicara lama mencoba melihat apa yang terbaik untuk dilakukan. Dia terbang keluar dan menghabiskan waktu dengan saya di California yang sangat menyenangkan. Saat ini kami tidak bersama, dan saya pikir itu yang terbaik untuk saat ini. Tentang mantan ayah tiriku, saya benar-benar tidak tahu. Dia mencoba menghubungi ibu saya beberapa kali setelah semuanya terjadi tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara. Dia tidak pernah menghubungi saya sama sekali, dan atas itu saya bersyukur, berharap saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Hidup berubah, saya akhirnya pindah kembali ke timur untuk pekerjaan baru, beberapa negara bagian jauh dari keluarga saya, yang menurut saya adalah hal yang sehat. Saya senang menjawab pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki. Terima kasih atas semua dukungan dalam kekacauan ini.